Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena berkat anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang selalu beserta dengan kami bersyukur untuk pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Perang Dunia Pertama diawali dengan konflik antar dua negara, yaitu Austria dengan Serbia. Perang Dunia Kedua diawali juga oleh konflik antar dua negara, yaitu Jerman dengan Polandia. Sekarang ini, Israel sedang berkonflik dengan Iran dalam skala perang yang semakin meningkat. Ketegangan antara Israel dan Iran menimbulkan ketakutan. Senjata, rudal yang digunakan semakin memiliki kemampuan menghancurkan dengan skala yang besar. Beberapa negara telah memberikan pernyataan tentang kemungkinan keikutsertaan mereka dalam perang. Situasi konflik ini menimbulkan pertanyaan, apakah akan terjadi perang dunia ketiga yang diawali oleh dua konflik negara ini? Kita semua tidak tahu apakah akan menuju ke sana atau tidak. Tapi dalam segala keadaan, kita perlu senantiasa bersiap sedia. Dalam Matius 24 ayat 7 ini dikatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman menunjukkan bahwa bumi ini menuju kehancuran. Sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Soal apakah terjadi perang dunia ketiga atau tidak, itu bukanlah hal yang utama. Yang terutama yang perlu menjadi sikap kita adalah yang pertama, jangan kita takut tapi tetap percaya. Dalam Lukas 21 ayat 9 dikatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam ketakutan, sekalipun ada situasi perang dan berbagai kesukaran. Roh yang di dalam kita bukan roh yang menimbulkan ketakutan, tapi roh yang menimbulkan keberanian. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang kedua, kita perlu selalu hidup dalam pertobatan dan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 42 tertulis, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Peperangan dan berbagai kesukaran di akhir zaman ibarat seperti alarm yang mengingatkan kita untuk selalu hidup berjaga-jaga dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sikap yang ketiga adalah menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Dalam situasi dunia yang semakin merosot secara moral, jangan kita ikut-ikutan menjadi merosot juga. Tapi tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi terang dan garam, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah perang antara Israel dan Iran akan menjadi perang dunia ketiga
Mungkin saja, tapi mungkin juga tidak. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu, yang lebih utama dari keadaan itu, mari kita jaga hati kita di hadapan Tuhan. Jaga hidup kita, supaya selalu berkenan di hadapan-Nya. Dunia akan berlalu, tapi orang yang percaya kepada Kristus akan hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Di tengah situasi dunia akhir zaman yang penuh ketidakpastian dan situasi yang menakutkan, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan. Meskipun hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan kami pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Sertai kami terus Tuhan. Jadikan kami pribadi yang taat dan setia, dan terus hidup dalam pertobatan, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, sehingga kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam persoalan, yang sedang down, putus asa, kecewa, berduka. Lawat setiap kami, berikan pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.